never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 뭐 그런 말 있잖아요. 하나 잃으면 하나 얻는다고. 분명히 단점도 되겠지만 선수들의 Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan kabar terbaru terkait cedera yang dialami Vanja Bukilic. Vanja Bukilic harus mengakhiri laga lebih cepat saat Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks di kandang Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Speaker asal Serbia Vanja Bukilic mengalami cedera di waktu yang tidak tepat ketika Red Sparks akan melanjutkan perjuangan ke babak playoff. Bukilic terjatuh pada awal set pertama. Dia mengalami pendaratan yang kurang sempurna setelah kaki kirinya tak sengaja menginjak kaki dari speaker GS Chaltes, Giselle Silva. Bukilic langsung terjatuh dengan posisi kaki kirinya terkilir dan sedikit tertekuk. Ko Hae-jin mengatakan bahwa Bukilic mengalami cedera pergelangan kaki. Beruntung, para pemain Red Sparks lainnya tetap fokus hingga berhasil memenangi pertandingan dalam 3 set dengan skor 3-0. Saya pikir para pemain sangat aktif, dan itulah mengapa kami bermain dengan sangat baik, ujar Ko Hae-jin. Setelah pertandingan dilansir dari The Spike, pelatih berusia 44 tahun tersebut mengatakan, masih harus menunggu dari tim medis terkait cedera Bukilic. Itu adalah cedera pergelangan kaki, jadi kami harus menunggu dan melihat, kata Ko Hae-jin. Kemenangan Red Sparks tak sepenuhnya disambut perasaan senang oleh pelatih. Ko Hae-jin tak bisa menutupi bahwa dirinya sangat khawatir terkait insiden yang dialami Bukilic pada laga terakhir di putaran kelima. Red Sparks masih harus melakoni 6 pertandingan lagi di musim reguler dan kemudian tampil 2 hari sekali pada fase kejuaraan. Sangat disayangkan bahwa cedera Bukilic terjadi di saat seperti ini, ujar Ko Hae-jin dengan ekspresi muram. Diketahui, Red Sparks memiliki pengalaman buruk pada musim lalu saat harus kehilangan kapten tim, Lee So-young, jelang musim reguler berakhir. Lee So-young juga mengalami cedera pergelangan kaki saat Red Sparks menghadapi GS Chaltes pada putaran ke-6. Pada akhirnya Red Sparks harus kehilangan Lee So-young sampai musim berakhir. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya berhasil merebut peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks menutup pertandingan pamungkas pada putaran kelima dengan torehan manis usai mengandaskan perlawanan GS Chalte Seoul Kicks. Kemenangan 3 set langsung berhasil diraih dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu, 22 Februari 2025. Tambahan 3 poin sudah lebih dari cukup bagi tim besutan Ko Hae-jin itu untuk naik ke posisi kedua klasemen sementara. Red Sparks berhasil melewati perolehan poin dari tim Suwon Hyundai NC Hillstate dengan keunggulan 1 poin. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan juga memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dengan selisih 3 kemenangan. Red Sparks mengoleksi 58 poin, sementara Hyundai turun ke peringkat 3 dengan 57 poin usai hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka. Meski begitu, kemenangan Red Sparks ternyata harus dibayar dengan cedera yang dialami pemain asing asal Serbia, Vanja Bukilic. Bukilic mengalami cedera usai melakukan pendaratan yang tak sempurna saat berupaya menahan serangan dari speaker GS Chaltes, Giselle Silva pada awal set pertama. Insiden tersebut membuat Bukilic mengalami terkilir pada kaki kirinya. Dia akhirnya harus ditarik keluar dan tak lagi bermain sampai laga berakhir. Beruntung, para pemain Red Sparks lainnya tetap mampu fokus dalam pertandingan hingga berhasil menutup laga dengan kemenangan 3 set langsung. Rookie alias pemain debutan, Jeon Da-bin menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengganti Bukilic. Jeon Da-bin berhasil mencetak 9 poin yang seluruhnya didapat lewat bola serangan. Atlet berusia 18 tahun itu bahkan menjadi penentu kemenangan Red Sparks lewat spike kerasnya dari posisi 4. Pada akhir laga, Megawati yang terpilih sebagai MVP mengungkapkan senang dengan raihan Red Sparks naik peringkat. Megawati tak lupa juga mendoakan Bukilic untuk cepat pulih. Sebenarnya kalau tentang ranking, senang juga kita bisa naik ke atas, tetapi kita harus selangkah demi selangkah, tidak bisa langsung ke atas, kata Megawati usai pertandingan. Terpenting kita main senang dan cepat sembuh juga untuk Bukilic, ujar Megawati. Selepas kekalahan dari I-Papers, Red Sparks akan berhadapan dengan GS Chaltes dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Kekalahan Red Sparks dari I-Papers di tengah ambisi merebut peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea berakhir fatal. Angan-angan melengsarkan Hillstate dari posisi runner-up seketika buyar lantaran performa anak asuh Ko Hae-jin yang jauh di bawah performa terbaik ketika bertemu I-Papers. Setelah kalah 0-3 dari I-Papers, Red Sparks bakal menjamu GS Chaltes pada laga ke-30 atau laga penutup putaran kelima.
GS Chalters merupakan penghuni juru kunci klasemen Liga Voli Korea saat ini. Namun tim asal kota Seoul itu tidak bisa diremehkan Red Sparks dalam 4 pertandingan sebelumnya. Red Sparks terbukti selalu dibuat susah oleh GS Chalters. Red Sparks 3 kali menang 3-2 atas GS Chalters, dan sekali menang 3-1. Selain fakta selalu bisa membuat repot Red Sparks, GS Chalters juga menunjukkan perbaikan performa dengan mengalahkan Hillstate dalam pertandingan terakhir yang berlangsung. GS Chalters juga diperkuat produsen poin kelas Wahid, yakni Giselle Silva yang merupakan pemain asing asal Kuba. Silva saat ini menjadi top skor Liga Voli Korea dengan 789 poin. Selain Silva, GS Chalters juga memiliki Kwon Min Ji, Yu Seo Yeon, Oh Seon, serta pemain timnas Vietnam Tran Thi Bich Thuy. Kekalahan dari GS Chalters tidak akan menggeser Red Sparks dari peringkat ketiga, namun 2 kekalahan beruntun dari tim papan bawah Liga Voli Korea bisa menghadirkan noktah jelang penutup musim reguler. Pelatih Hwaseong IBK Altos, Kim Ho Chol, mengeluhkan kondisi para pemainnya menatap sisa kompetisi fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025, fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 yang telah memasuki masa-masa akhir membuat persaingan semakin menarik untuk setiap tim kontestan. Saat ini Incheon Haeunkook Live Pink Speeders masih kokoh di puncak klasemen, persaingan ranking di bawahnya masih menegangkan untuk disimak penggemar. Terkini, hasil minor harus diraih oleh Daejeon Jungkwan Jangrek. Sparks ketika bertandang ke markas Gwangju IPEP Persafingsban, Rabu, 19 Februari 2025, kemarin, tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut kalah telak dari IPEP dengan skor akhir 0-3. Dengan kekalahan tersebut membuat Red Sparks gagal merebut peringkat kedua dari tangan Suwon Hyundai Isi Hillstate yang juga kalah sehari sebelumnya. Tim yang dilatih oleh Kang Sung Hyun tersebut harus menyudahi perjuangan 5 set dengan pahit karena tumbang di tangan GS Chalters Seoul Kicks. Persaingan panas tak hanya tersaji di papan atas saja yang notabene untuk perebutan babak playoff. Rivalitas menarik juga tersaji di posisi bawah. Beberapa tim seperti GS Chalters dan IPEP berhasil meraih kemenangan atas tim yang menduduki peringkat lebih baik dari mereka di tabel klasemen. 2 tim lainnya yaitu Hwaseong IBK Altos dan Gimcheon Korea Express Haipas baru menjalani nasib mereka dalam laga yang berlangsung hari ini. Kamis, 20 Februari 2025, gelagat pesimistis justru datang dari IBK Altos di mana mereka sempat menjadi pesaing berat Red Sparks untuk memperebutkan 1 tempat terakhir di zona playoff. Tim yang dilatih oleh Kim Ho Chol tersebut sedang mengalami tren buruk dengan menelan 4 kekalahan beruntun dalam laga terakhir mereka. Banyaknya kekalahan yang harus diterima IBK Altos membuat Kim sebagai juru taktik seperti mengalami kebuntuan dalam mengangkat rasa percaya diri pemainnya.